Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja ataupun di mana Anda berada saat ini. Saya percaya kita semua dalam kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan buat cinta-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kesetiaan
rasakan ketenangan itu Tuhan. Berhias
mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kali ini kita berjumpa lagi dalam ibadah raya Kingdom Living Community. Saya sangat berbahagia lewat setiap puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya percaya apa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan itu berbau harum dalam setiap pujian penyembahan kita. Siang hari ini saya ingin memberikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam isi hati saya kepada Bapak Ibu Saudara. 3 minggu lalu saya sudah bicara tentang yang namanya kekuatan persekutuan. Ada 3 hal yang kita bahas di sana. Bahkan 2 minggu lalu Pak Gembala telah memperlengkapi kita Jemaat Kingdom Living Community dengan bagaimana kita kuat dan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Bahkan minggu yang lalu Pak Gembala juga telah memperlengkapi kita bagaimana kita hidup menjadi sebagai orang yang merdeka, bukan seperti orang yang merdeka. Dan apa yang disampaikan Pak Gembala kita, Pak Febri Tairas, itu sangat memberkati saya. Siang hari ini saya ingin taruh satu impartasi kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah dalam ibadah Kingdom Living Community ini, adalah yang namanya kekuatan dalam kemerdekaan. Bapak Ibu, kita ingat minggu lalu Pak Febri sampaikan bahwa kita hidup sebagai orang yang merdeka, bukan seperti orang yang merdeka. Sebagai orang merdeka, kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di dalam Galatia pasalnya yang kelima yang pertama. Firman Tuhan katakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, di sini jelas firman Tuhan katakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu, yang memerdekakan kita bukanlah perbuatan kita, yang memerdekakan kita bukanlah amal baik kita, tapi yang memerdekakan kita adalah apa? Adalah Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi kita hidup di dalam yang namanya kuk perhambaan. Jangan lagi kita hidup dari apa yang namanya kuk dosa atau ikatan dosa kita. Kenapa? Karena kita telah dimerdekakan Kristus, oleh Kristus. Dalam hal yang namanya kemerdekaan, saya mau sampaikan bahwa kemerdekaan adalah saat dimana seseorang itu telah bebas dari yang namanya ikatannya. Dan dari ayat firman Tuhan tadi saya teringat dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu berbicara tentang 2 macam dasar. Nah, 2 macam dasar di situ dikatakan Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang merasa dia sudah dimerdekakan, tapi kehidupannya masih jatuh di dalam dosa, tidak merdeka dalam kuk perhambaan. Mengapa demikian? Karena dia mendirikan kemerdekaannya, mendirikan hidupnya di atas dasar yang salah. Firman Tuhan katakan ada 2 macam dasar. Yang pertama, berdiri di atas dasar batu. Batu karang itu berbicara tentang Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, supaya kita tetap berdiri teguh seperti Galatia pasal yang kelima tadi katakan, mari kita letakkan dasar kehidupan kita di bawah Kristus.
Seperti fokus tahunan kita di Kingdom Living Community adalah Christ Center. Semua kehidupan kita semua berpusatkan Kristus. Oleh karena itu, di siang hari yang berbahagia ini saya mau sampaikan bahwa hidup kita, mari kita tetap berpusatkan Kristus. Kristuslah sumber kekuatan kita. Kristuslah sumber penyertaan kita. Sehingga apa? Sehingga kemerdekaan yang kita telah raih karena dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak akan goncang, tidak akan goyah oleh angin-angin persoalan hidup, apapun itu tantangan yang menghadapi kita, kita tidak goyah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi dasar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam menjalani kemerdekaan kehidupan kita. Saya mau sampaikan ada 3 hal yang harus kita praktekkan dan yang harus kita lakukan supaya kita tetap berdiri teguh dalam menjalankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kita secara cuma-cuma. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dalam 1 Tesalonika ayatnya yang ketiga, 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, supaya kita tetap berdiri teguh dalam kemerdekaan kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita menguatkan jalan kita. Artinya apa? Mari kita tetap fokus pada visi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Saya sangat bangga bergabung dan ada dimuridkan di Kingdom Living Community. Kenapa? Karena komunitas ini punya visi yang jelas. Komunitas ini punya misi yang jelas dan berjalan di dalam visi Tuhan yang Tuhan taruh di komunitas ini. Oleh karena itu saya mau bilang Bapak Ibu, mari kita sebagai jemaat, bahkan simpatisan Kingdom Living Community, mari kita tetap berfokus pada visi kita. Apa itu? Yaitu menjadi gereja kesaksian kerajaan Allah, untuk berfungsi di setiap domain kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang yang goyah dan jatuh. Kenapa? Karena dia tidak fokus dalam visi. Dia tidak berjalan dalam visi Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak orang, saya mau bilang begini, banyak orang yang hanya bergereja tetapi tidak menjadi gereja. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, di Kingdom Living Community kita diajarkan untuk kitalah yang menjadi gereja. Sekali lagi saya mau sampaikan, banyak orang yang hanya bergereja tapi tidak menjadi gereja. Di Kingdom Living Community kita diajarkan kitalah gereja Bapak Ibu. Kenapa? Kitalah gereja untuk diutus menjadi gereja kesaksian di setiap domain kehidupan kita. Apa profesi Bapak Ibu? Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen, PNS, petani, bisnismen, orang yang bergelut di dunia entertainment. Mari, jadilah gereja kesaksian di setiap domain kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita berfungsi di setiap domain kehidupan kita, kita akan kuat Bapak Ibu. Kita akan berdiri teguh dan tidak goyah Bapak Ibu. Yang pertama sekali lagi, mari kita kuatkan jalan kita. Mari kuatkan visi misi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, saya cepat saja. Firman Tuhan tadi katakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kasih. Oleh karena itu saya mau bilang Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita kuatkan, yaitu apa? Menguatkan kasih kita. Saya sangat bangga sekali di komunitas ini. Komunitas Kingdom Living Community mempraktekkan yang namanya komunitas agape. Di Kingdom Living Community ada satu fatwa yang disampaikan bahwa tidak ada penghakiman. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita kuat dalam yang namanya kemerdekaan, mari kita mempraktekkan yang namanya kasih. Jangan ada yang namanya penghakiman. Di komunitas ini kita belajar
bahwa tidak ada yang namanya saling menghakimi. Justru di komunitas ini kita saling diperlengkapi, saling dikuatkan iman kita. Dan Bapak Ibu, saya mau cerita, di Komsel kami, di Komsel Sion, kami banyak sekali mengalami apa yang namanya berkat Tuhan. Kami mengalami apa yang namanya perubahan hidup. Kenapa? Karena di komunitas kami, di Komsel kami, di gereja sel kami mempraktekkan yang namanya tidak saling menghakimi. Kami mempraktekkan yang namanya kasih. Bapak Ibu, perubahan itu bukan tujuan kita. Tujuan utama kita adalah apa? Ada dalam proses Tuhan. Nah, di dalam proses Tuhan, kita harus selalu mempraktekannya namanya kasih. Sekali lagi, perubahan adalah masalah waktu, tetapi berproses adalah setiap waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di Komsel kita masing-masing, mari kita hargai yang namanya proses Tuhan. Dalam menghargai yang namanya proses Tuhan, kita harus mempraktekkan, menguatkan, sekali lagi yang saya mau bilang, kuatkanlah kasih kita. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Kenapa? Karena sekali lagi di Galatia 5 tadi yang kita sudah baca, Kristuslah yang memerdekakan kita. Bukan kita yang memerdekakan orang lain. Bukan kita yang memerdekakan anak rohani kita. Bukan kita yang memerdekakan istri kita. Bukan kita yang memerdekakan anggota Komsel kita. Kristus yang memerdekakan mereka. Sehingga apa? Tidak ada alasan kita untuk kita boleh menghakimi. Sekali lagi, kuatkanlah kasih kita. Dengan menguatkan kasih kita, kita akan tetap kuat dari yang namanya kemerdekaan. Yang terakhir saya mau sampaikan, 1 Tesalonika 3 yang ke-13 firman Tuhan katakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudus. Bapak Ibu, poin yang terakhir yang saya mau sampaikan, mari kita kuatkan hati kita. Saya mau sampaikan, ada firman Tuhan yang katakan begini, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah firman yang datang di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya mau bilang Bapak Ibu, menguatkan hati adalah apa? Definisinya adalah menegarkan hati, memiliki yang namanya ketabahan. Artinya apa? Dalam kita menguatkan hati kita, kita harus tahu bahwa setiap proses yang kita alami, itulah waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, tetaplah tegar di masa sukar. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap sekali lagi di poin yang kedua tadi saya sampaikan, tetap berproses. Tapi yang ketiga saya bilang supaya kita tetap kuat, mari kuatkan hati kita. Tetap tegar. Kenapa? Karena kita tahu kemerdekaan yang dari Kristus adalah kemerdekaan yang pasti. Kristus telah memerdekakan kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau bilang, mari kita hidup berdampingan dari setiap kondisi yang ada. Saya mau bilang, kita sakit, kita mati, kita saling banyak orang menyakiti kita. Saya mau bilang, tetap kuatkan hati kita. Tetap kita hidup berdampingan dengan itu. Kenapa? Karena itulah tujuan Tuhan membawa kita ada di dunia ini. Gunakan hati, gunakan paradigma baru kita. Bahwa kita adalah orang yang merdeka. Dan kita kuat, berdiri teguh dalam kemerdekaan kita. Karena kita menguatkan visi, menguatkan jalan kita, menguatkan kasih kita. Dan yang ketiga, menguatkan hati kita Bapak Ibu. Kiranya apa yang saya sampaikan dalam impartasi singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu semua yang menonton ibadah live streaming Kingdom Living Community Church ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kuatkan hati kita. Merdeka! Merdeka. Wow. Merdeka, tetap merdeka. Ternyata ada Tos Pak. dulu, kopi, Oh tos. iya, oke, tos dulu. Ini Wah, dia. luar biasa. Kopi ditampa begini keren. Wah, ternyata ada Pak Febri di sini ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di rumah sangat diberkati. Amin. Ya, Haleluya. secara khusus kami sapa seluruh jemaat Kingdom Living Community dan bagi Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan ibadah streaming kami saat ini, apa yang disampaikan oleh hambanya ya Bapak Pendeta Navel ya tentang bagaimana kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Karena Yes. firman Tuhan bilang sekali pribadi itu berkorban, kita benar-benar merdeka. Amin. Dan itu adalah Yesus Kristus. Yes. Dan tadi 3 hal Pak ya. Iya. Jaga visi kita, Yes. ya pertahankan tetap teguh dalam visi kita.
terus praktekkan kasih, ya, Iya, begitu ya, iya. dan jaga hati Hati kita. kita. Wow, 3 hal ini coba kita praktekkan Bapak Ibu, dan saya percaya Anda pasti diberkati Tuhan. Saya tahu, Amin. saya juga mendengarkan impartasi ini sangat diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan juga pasti diberkati Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, ya, Ya, kita doakan dulu tentang bangsa dan negara Yes, kita. terima kasih. Sesudah itu pemerintahan kita doakan, dan nanti habis itu kita akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan, Amen. Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun engkau berada saat ini. Karena kami percaya Anda diberkati Tuhan dengan kebenaran Amen. Tuhan ini Yes. di bulan-bulan kemerdekaan ini. Sekali merdeka, tetap Merdeka. mari kita berdoa. Tuhan, Ya, aku berdoa dari tempat ini Tuhan, Ya, dari tempat Tuhan. kami Terjadi, mengadakan Tuhan. ibadah live streaming ini Yes. Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat kami di rumah kami, Amen. dimanapun berada saat ini, yang ada di dalam kota, yang Dalam ada di nama luar Yesus. kota. Kami berdoa dari tempat ini biar Ya, jamahan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Amen. Kami Terjadi, berdoa juga Tuhan. secara khusus untuk semua komsel kami Yes. dimanapun berada, baik yang ada di Tondano, Ya, di Tuhan. Minahasa Utara, di Ya, Manado, di Bitung, dan semua komsel dimanapun berada. Ya, Kami Tuhan. berdoa agar supaya kebenaran firman Tuhan ini Yes. dialami oleh setiap gereja Terjadi sel dalam kami nama dimanapun Yesus. berada. Amen. Baik Bapak Ibu jemaat kami yang ada di rumah dan ada dimanapun saat ini. Mereka juga kasih, kami Tuhan. percaya, kami imani di tempat ini mereka mengalami kuasa kemerdekaan itu. Amen. Sehingga mereka kuat dalam visi. Amen. Mereka terus mempraktekkan kasih. Yes. Dan mereka menjaga hati mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan, Terima kasih, kami mengangkat tangan kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang Ya, kami cintai Tuhan. Tuhan. Pulihkan Berkati bangsa bangsa kami. ini Ya, Tuhan. Tuhan. Biar Dalam kasih nama karuniamu, cintamu turun bagi Indonesia Yes, yang kami terjadi, cintai Tuhan. Pemerintahan Terima kami kasih, dijaga oleh Tuhan, dituntun Dalam oleh nama Tuhan. Yesus. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami itu sungguh-sungguh berasal dari Ya, Tuhan, sehingga Tuhan. mendatangkan kemerdekaan yang sejati Tuhan. bagi setiap kami yang duduk dan tinggal di bangsa ini. Dalam Berkati nama presiden kami Tuhan, Ya, Tuhan. dan seluruh jajaran sampai pemerintahan aparat perdesaan yang paling terendah. Kami berdoa diberkati Tuhan, Amen. dipenuhkan dengan hikmat Terjadi, dari Tuhan. Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh datangnya daripada Ya, Tuhan. Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan tenaga medis kami. Tuhan berkati tenaga medis kami, Ya, Tuhan. dokter, suster, baik tenaga-tenaga relawan yang jadi Amen. membantu di tenaga medis kami, TNI, Polri, Ya, Tuhan. PMI, dan lembaga apapun Tuhan. Kami berdoa agar supaya ada hikmat dari Tuhan, kekuatan Tuhan turun dalam kehidupan tenaga Amen. medis kami, Ya, Tuhan. sehingga mereka penuh dengan hikmat dan pencerahan Dalam dari nama Tuhan, Yesus. sehingga Ya, semua yang mereka kerjakan mendatangkan nama Tuhan dimuliakan, Amen. dijagai oleh Tuhan, kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka dijagai oleh Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya dan kami imani bahwa medis kami di Indonesia tidak akan chaos, Yes. karena ada Kristus di dalamnya, ada Amen. kemerdekaan dalam Terjadi kehidupan dalam tenaga nama kesehatan Yesus. kami. Amen. Terjadi di dalam nama Amen. Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah Ya, dan siapapun Tuhan. yang lagi nonton ibadah streaming kami KLC Church saat ini, kami berdoa secara khusus engkau yang ada di rumah yang sakit, Ya, yang ada Tuhan. di rumah sakit yang sakit, Ya, Tuhan. engkau yang ada dimanapun yang sakit saat ini, engkau taruh tanganmu di area-area yang sakit itu. Orada pasyeketa kada babayara lama-lama. Jamah, Engkau taruh di Tuhan. sana, engkau Dalam jamah, nama taruh Yesus. tanganmu di posisi-posisi Dalam yang nama sakit Yesus. dalam tubuhmu. Dari tempat ini kami Yes. berdoa oleh bilur-bilur Yesus, Yes. kesembuhan Amen. itu terjadi Terjadi, dalam nama Tuhan. Yesus. Terjadi Engkau dalam nama mengalami Yesus. kesembuhan itu saat Amen. ini. Sakit Ya, dalam Tuhan. bentuk apapun engkau dipulihkan dan Amen. disembuhkan oleh Yes. Tuhan. Dalam Terjadi nama dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Oleh Yesus. bilur-bilur Yesus engkau menerima kesembuhan Ya, itu. Terima Terjadi, kasih, Tuhan. terjadilah atas Yes. hidupmu dalam nama Amen. Yesus. Baik engkau yang sakit, yang mengalami Terima virus kasih, COVID-19, kami Ya, berdoa Tuhan. saat ini dipulihkan Tuhan. Dalam nama Mujizat Yesus. Tuhan Dalam terjadi. nama Yesus. Engkau mengalami mujizat Tuhan siang Amen. ini. Ya, Terjadi dalam nama Yesus. Dalam Kami nama serahkan Yesus. seluruh jemaat kami dimanapun berada, Ya, Tuhan. yang mengalami persoalan, yang mengalami masalah, yang mengalami sakit, yang mengalami apapun juga dalam kehidupan yang tidak baik. Kami berdoa agar supaya perlindungan, kasih setia, anugerah Tuhan turun bagi Amen. setiap jemaat kami dimanapun berada. Usaha mereka dilindungi Tuhan, keluarga mereka dipulihkan Tuhan, kesehatan mereka disembuhkan Tuhan. Yes. Terjadi Terima dalam kasih, nama Tuhan. Yesus. Tuhan, Terima kasih, Tuhan. berkati Ya, seluruh pelayan kami di Kingdom Living Community yang mengambil Ya. bagian dalam pelayanan minggu ini. Ya, Tuhan. Tim Praise and Worship diberkati Tuhan, tim Amen. media diberkati Tuhan. Hamba-Mu Pak Amen. Naval yang Ya, sudah menjadi Tuhan. saluran berkat bagi kami minggu ini, diberkati Terima Tuhan kasih. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pekerjaannya, istrinya, Ya, anak-anaknya semua diberkati Tuhan. Dan Amen. kami berdoa agar supaya Tuhan buka-bukakan terus, singkapkan lagi rahasia firman atas Ya, hidupnya, Tuhan. sehingga banyak rahasia baru yang akan keluar dari hidupnya oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yes.
Dan terus terima kami kasih, berdoa Tuhan. memberkati Pak Nafel sebagai kasih, orang Tuhan. kerajaan Allah di dunia pendidikan. Ya, Pak Tuhan. Nafel dan istrinya terus diberkati Tuhan di dunia Amin. pendidikan, dan mereka menjadi berkat di sana. Mereka menjadi gereja Tuhan di dunia pendidikan. Amin. Dan ada banyak hal yang dahsyat mereka akan kerjakan di sana Yes. bersama-sama dengan Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Kami percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa buat semua jemaat kami Kingdom Living Community minggu ini. Mari engkau angkat tanganmu, engkau terima berkat Tuhan. Ah, Tuhan. Kami akhiri ibadah streaming kami saat ini oleh anugerah dan berkat Tuhan. Untuk itu engkau akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Engkau akan Amin. naik tinggi, engkau akan bercahaya seperti bintang. Yes. Dimanapun engkau pergi dan berada, ada hal-hal baru akan terjadi dalam hidupmu. Kami berdoa engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran Amin. air. Akarmu merambat sampai ke Amin. batang air. Engkau Terima tidak kasih, pernah Tuhan. takut dengan tahun-tahun kering. Amin. Sebab apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat Tuhan Yes. terjadi dan berhasil. Amin. Dalam nama Terjadi, Yesus Tuhan. Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Wow, dahsyat. Wow. Ya, Luar masih biasa. tetap sekali merdeka, tetap Merdeka. Kita saksikan sesudah ini pengumuman Kingdom Living Community Church. Shalom. Shalom. Tos ulang, Dora. Oh ya. Shalom, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua bersuka cita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Jemaat KLC Church maupun para pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini kembali saya akan menginformasikan seputar kegiatan Kingdom Living Community selama sepekan berjalan. Informasi yang pertama, ibadah raya KLC Church kembali akan dilaksanakan secara online minggu depan pukul 11 siang. Saudara dapat mengaksesnya lewat FB KLC Church atau lewat channel YouTube KLC_Church Media. Informasi yang kedua, tanggal 28 Agustus 2020 kita akan melaksanakan equipping komsel. Untuk itu kami menghimbau para pelayan Tuhan, khususnya pemimpin gereja sel, untuk bisa bergabung pukul 6 sore di Pondok KLC, tentu saja dengan memperhatikan protokol COVID-19. Informasi selanjutnya, mari tetap dukung dan doakanlah pembangunan Geraha KLC Church di lahan gereja Sagrat Wiru 1. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati lewat dana untuk pembangunan, silakan untuk menghubungi panitia pembangunan yang informasinya akan tertera di bawah sini. Informasi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan investasi, baik perpuluhan ataupun persembahan khusus, dapat menyalurkannya secara transfer di nomor rekening resmi KLC Church, Bank BCA 0530 14 kali 30. Demikianlah info KLC sepekan. Tetap jaga kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan. Salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Tuhan Yesus memberkati.